Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Suyono di podcast Inspirasi. Saya sapa dulu bintang tamu kita. Yang pertama ada Ibu Tia. Bu Tia adalah Waka Kesiswaan di SMK Kesehatan Bakti Husada. Bu Tia sehat, Bu Tia? Ya, alhamdulillah senang sekali bisa bergabung di podcast Inspirasi ya bersama murid-murid kita yang luar biasa. Lalu sebelahnya Bu Tia ada ini Mbak Ratna ya. Iya. Mbak Ratna kelas berapa Mbak Ratna? Kelas 11. Kelas 11. Oke, sehat Mbak Ratna? Sehat. Semangat ya. Iya. Oke. Sebelahnya Mbak Ratna, Mbak Suci. Iya. Mbak Suci kelas berapa? Saya kelas 11. Kelas 11. Oke, siap nanti untuk berbagi cerita inspirasi ya dengan kita semua ya. Insya Allah. Oke, lalu sebelahnya ini ada Mas Alip. Mas Alip. Iya. Mas Alip. Mas Alip kelas 11. kelas 11. Oke. Lalu ini satu lagi namanya Mas Raffi. Iya Pak, Mas Raffi sama kelas 11 ya. iya sama. Bu Tia, enaknya siapa dulu ya? Kita mendengar dari yang mana dulu? Raffi dulu, oke. Mas Raffi, Mas Raffi, boleh Mas perkenalkan? Perkenalkan, saya Raffi, kelas 11 di SMK Kesehatan Bakti Husada. Dulunya saya bersekolah di SMP PGRI Purworejo Klampok sebagai remaja yang mengorbankan waktunya demi sebuah cita-cita. Kamu punya cita-cita apa Mas Raffi? Saya memiliki cita-cita sebagai pengusaha Pak. Pengusaha, tapi karena di kesehatan berarti kan nanti pengusaha di bidang kesehatan ya? Ya, Oke. Oke. Kamu punya dasar nggak? Artinya punya ilmu tentang kesehatan sebelum kamu masuk SMK Kesehatan? sama sekali belum Pak. Sama sekali belum. Betul. Nah, terus apa yang kamu lakukan dengan dasar yang nol bahasanya belum punya di kesehatan? Ya, saya tentunya semangat belajar untuk mencapai sebuah cita-cita yang saya harapkan di masa depan. Belajar di banyak ilmu tentang kesehatan berarti ya? Ya, Kamu baca-baca buku tentang kesehatan. betul. Pengennya pengusaha itu yang hanya menjual atau menciptakan produk Mas? Ingin menciptakan produk. Menciptakan produk. Betul. Yang pernah dibuat di SMK? Saya pernah membuat sabun, pernah membuat salep, pernah membuat puyer, pernah membuat kapsul. Kapsul. Dan kamu paham ya, mulai dari resep, Ya, alhamdulillah paham Pak. resep, lalu setelah resep kamu mencari bahan. Ya, Untuk membuat kan tentu perlu bahan dulu itu ya betul. dibuat. Nah, kamu ngerti ya? Tahu. Oke, ngerti dan akhirnya menjadi sebuah produk. Contoh sabun, berarti menjadi sebuah sabun. Iya, Dan kamu pernah buat itu sampai jadi ya? pernah. Nah, itu bagus ya, nanti keterampilan itu dikembangkan. Dan itu kan sama sekali kamu belum punya dasar, dan dasarnya di SMK Kesehatan tahu cara membuat, tahu resepnya hingga jadi sebuah produk. Ya. Coba yang ini, Alip, cerita apa Alip? Ya, Cerita apa? saya dulunya pemuda yang mungkin memiliki penyakit bawaan dari kelas 3 SD. Kamu umur berapa sekarang? Umur sekarang berapa ya? 17 berarti ya? 17 tahun. Iya. 17 tahun, sementara kamu sudah mengeluh sakit dari umur Dari kelas 3 SD lah, sekitar umur berapa ya? 9-an lah. 9 tahun ya. Iya. Dan itu divonis dokter kamu emang punya penyakit itu ya? Iya. Apa namanya? Penyakit mah. Penyakit mah ya? Iya. Oke. Terus kamu sekarang sampai sekolah di SMK gitu, berarti kan sudah melalui proses yang lama, SD, SMP sampai SMK. Iya. Bagaimana cara kamu menjaga motivasi? Karena kamu kan sakit deh gitu. Iya. Ya, saya setiap hari kalau sakit bisa dipaksakan ke sekolah. Dipaksa sekolah. Iya. Karena untuk ilmu pengetahuan kan penting. Ya. Jadi setiap hari kalau misalkan mau berangkat sekolah walaupun sakit
dipaksakan. Dipaksa ya. Tapi kamu sudah punya, artinya yang paling paham tubuh kamu kan kamu sendiri Iya. ya. Kalau kamu lagi sakit kamu ngapain, kayak tubuh obat, beli obat, atau makan, atau gimana yang kamu lakukan apa itu? Untuk mengatur rasa sakit Tiba-tiba sakit kayak gitu, kambuh misalkan. paling kalau nggak pulang ke rumah ya minum obat Pak. Kalau ada Minum obat. obatnya ya. Tapi kebanyakan kamu pulang istirahat Iya, berarti. iya. Nah, orang tua paham kamu punya penyakit Paham ini? Pak. Oke. Kamu walaupun sakit punya motivasi tetap. Iya Pak. Nah, kamu cita-cita jadi apa? Pengusaha Pak sama saya Raffi. Pengusaha. Iya. Pengusaha berarti karena sekarang di kesehatan, pengusaha di bidang kesehatan. Iya Pak. Yang membuat apa yang menjual? Membuat Pak. Membuat. Iya. Oke. Kamu sudah praktek juga kayak Raffi bikin sebuah produk. Iya Pak. Nah, awalnya punya pengalaman kayak gitu nggak di sekolah? Belum Dulu. pernah Pak. Belum pernah. Iya. Jadi baru pernah di SMK. Kesehatan. Kamu tahu ya di SMK, Mm-mm. resep tahunya di SMK. Iya. Terus membuat tahunya di SMK. Iya. Nah, setelah resep membuat, jadi nggak produk yang kamu buat? Jadi Pak. Jadi pernah punya pengalaman kamu sharing berbagi ke teman-teman yang apa yang kamu buat, mau ceritakan gitu? Pernah Pak. Di mana Lid? Di paling tempatnya teman Pak kalau nongkrong. Cerita gitu Pak. Cerita bahwa kamu sudah bisa membuat produk. Iya. Oke, respon teman kamu gimana? Ada yang takjub, ada yang biasa aja Pak lah. Ya, divonis penyakit umur kelas 3 SD. Iya. Itu luar biasa. Sampai hari ini kamu masih punya motivasi menjadi seorang pengusaha. Iya Pak. Oke. Walaupun punya penyakit tapi tidak jadi penghalang berarti. Iya. Dan kamu caranya tahu ya, sakit kamu harus ngapain ketika sakit kayak gitu. Iya. Ya. Putih Alif rajin ya datang ke sekolah. Boleh Putih? Memang kalau Alip ini saya lihat mungkin dari fisiknya terlihatnya ya kayak ini ya, setelannya tentara gitu, tapi agak ini apa ya, agak memang gampang sakit kayak Gampang gitu. sakit. Mm-mm. Jadi Alif ternyata punya keluhan mah dari umur kelas 3 SD Bu ya. Jadi dia bercerita seperti itu. Alif kan mau ke rumah sakit dan apotek. Jadi apa yang sudah dibuat tadi bercerita ke teman itu namanya berbagi. Besok benar-benar mau praktek melayani di rumah sakit dan apotek. Ya, nanti kamu harus lebih ditata antara penyakit yang kamu alami dengan kegiatan di rumah sakit dan apotek. Karena kan berbeda dengan di sekolah Ibu ya. Itu betul-betul pengalaman ataupun nanti praktek langsung ke pasien. Sebenarnya sih keuntungannya, misalnya kayak Alif kayak gitu punya sakit mah, contohnya masuk ke farmasi, dia bisa lebih mengenali gitu gejalanya. Oke Alif ya, semangat ya Alif ya. Coba Bu, saya pengen dengar ini Bu. Ratna. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ratna Ayu Lestari. Ratna asli Banjarnegara Ratna ya. Iya, Terus saya dengar Ratna itu ibu kan sudah meninggal ya. iya. Sudah meninggal. Oke, ibu meninggal umur berapa Pak Ratna? Kelas 3 SD berarti 7 tahun, sekitar 8. 8 tahun. Iya, mau kelas 3 SD. Oke, berarti Naik kelas kelas 2 mau naik kelas 3. Kamu ditinggal seorang ibu. Iya, Ya, artinya kamu tinggal punya seorang bapak. iya, Oke. Waktu itu kamu sudah ngerti bahwa kamu akan hari-harinya tanpa ibu, kamu ngerti nggak? udah. Waktu itu nangis kamu, Iya, nangis gitu. Terus apa yang kamu lakukan? Karena kamu kan masih sekolah waktu itu kelas 3. Kamu berpikir nggak ke depan saya bagaimana tanpa seorang ibu? Mikir nggak kayak gitu waktu itu? Ya? iya pernah. Berpikir kayak gitu, merenung kayak gitu Iya. juga. Lalu sampai perjalanan kamu ini kan masih sudah SMK, tapi kamu walaupun tanpa seorang ibu kayak gitu, sampai hari ini masih bisa sekolah. Bisa Sekolah. Hari-hari kamu bersama siapa sekarang? sama Mbah Lili. Tinggalnya sama Mbah. Iya, Tinggal sama Mbah. Oke. Berarti yang membiayai hidup dan sekolah kamu semenjak kamu ditinggal ibu
itu bapak atau mbah? Bapak, mbah ya, semuanya. Semua biaya kamu. Iya, tapi kalau itu lebih ke mbah. Oke, tapi kamu tinggalnya bersama mbah. Nah, berarti tidurnya di tempat mbah, Iya, makan di tempat mbah, Iya. kayak gitu. Bapak posisi di mana? menikah lagi. Menikah lagi. Tapi itu semuanya kehilangan seorang ibu, terus bapak punya keluarga lagi, dan kamu tinggal sama mbah gitu. Apa yang membuat kamu tetap semangat untuk terus sekolah? Karena itu lihat perjuangan mbah buat ngebiayain hidup sama Lili. Nah, jadi kalau kamu sudah tidak semangat, kamu ingat mama berarti. Iya, Nah, ingat ibu itu. Iya. Akhirnya kamu punya semangat lagi. Iya. Oke. Nah, selain itu kegiatan kamu selain di sekolah, kadang bantu Lili jaga toko. nah, berarti kamu punya kegiatan selain di sekolah juga jualan di Iya. toko Mbah. mbahnya itu. Mbahnya. Nah, tapi di situ sama ya, sama adiknya ibu sama mbah gitu, Iya. satu rumah. Iya, Satu rumah. Oke. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang kayak kamu punya bapak, punya keluarga lagi, ditinggal seorang ibu gitu, agar dia tetap punya motivasi untuk tetap belajar seperti kamu. Ya, apa yang di curhatan hati kamu ngomong kayak gitu. Jadi pesannya apa untuk anak-anak yang seperti itu, bahkan mungkin lebih parah daripada kamu? Kasih motivasi mereka. iya, jangan pernah ngeluh sama hidup, tetap semangat buat cari ilmu. Jangan pernah mengeluh dengan hidup. Hidup. Mm-mm. Ya, berarti harus punya tujuan Iya, biar semangat. Oke. Kamu punya cita-cita, Ratna, punya menjadi apoteker. apoteker. Oke. Mudah-mudahan cita-cita kamu terkabul dan kamu setelah nanti sekolah di sini bisa melanjutkan sehingga menjadi seorang apoteker. Sehingga kamu bisa mandiri. Semangat ya. Iya. Oke. Setia, ada masukan nggak untuk teman-teman yang seperti ini? Mungkin kalau melihat dari Ratna ya, walaupun mungkin sudah tidak tinggal bersama orang tua kayak ayah ibunya gitu, tapi tinggalnya sama mbah dan adiknya ibu ya. Ya. Saya bersyukur sekali Ratna bisa terus semangat untuk sekolah di sini, dan dia bisa membaur dengan baik ya sama teman-teman gitu. Bisa. Artinya Butia melihat bahwa keterbatasan Ratna ini nggak menghalangi Ratna untuk datang ke sekolah ya? Enggak, alhamdulillah. Cari-cari alasan untuk itu gitu kan? Enggak, dan alhamdulillahnya maksudnya keluarga Ratna yang lain juga memberikan dukungan ya Ratna ya, misalnya ada yang mengantar dan menjemput gitu. Sebelumnya kan ada kakak kelas yang juga saudaranya Ratna itu selalu Memberi bareng ya, kalau berangkat itu bareng gitu. Terus nanti gitu ya. nah sekarang kakak kelasnya udah lulus, alhamdulillah masih ada keluarga yang mengantar jemput gitu. Itu siapa, Ratna? Siapa yang antar jemput? Iya. Sekarang Itu Lili, suaminya. Oh, berarti suaminya adiknya ibu. Iya. Oke, makasih Mbak Ratna ya. Iya. Tetap semangat. Oke, berarti Ratna dengan keterbatasan ini tidak menghalangi Ratna untuk tetap belajar dan sekolah. Ya, Iya. kata Ratna, selalulah Semangat. ya, harus punya tujuan ya. Oke, satu lagi. Oke, Suci ya, tadi ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Suci Khairul Nisa, saya kelas 11, saya asli orang Jawa Barat, Kota Bogor. Masih Jawa Barat. Iya, Ya. Berarti SD kamu di Jawa Barat juga, SD sampai SMP saya di Bogor. di Bogor. Ada gambaran nggak setelah dari Bogor ternyata SMK-nya di Banjarnegara gitu? Kalau untuk gambaran, jujur karena saya anaknya suka mencari peristiwa baru, memang dari awal tuh niat entah itu SMK atau saya melanjutkan pendidikan dimanapun, saya bakal tetap menjalaninya. Memang sudah planning dari diri saya untuk sekolah memilih jauh gitu kan, untuk mencari peristiwa baru. Artinya kamu suka hal yang menantang justru jauh dari keluarga kayak gitu kan? Oke. Dan itu sudah di pikiran kamu sebelum kamu lulus SMP berarti? Sudah. Seperti itu.
Artinya kamu secara fisik sudah siap memang pengen hijrah yang jauh kayak gitu Iya. berarti. Dan itu menantang ya. Menyenangkan berarti. Menyenangkan buat saya. Oke, menyenangkan buat kamu, luar biasa. Oke, Ratna. Terus selama di Banjarnegara, Sama di Banjarnegara saya ikut tinggal sama adiknya ayah. sama adik ayah. Ya. Kebetulan di Banjarnegara. Kebetulan di Banjarnegara juga. Tapi kamu lahir bukan di Banjarnegara ya? Lahir? Saya lahir asli kota Bogor. Bogor asli. Terus hari-hari yang menyenangkan itu, kamu kan sudah tadi atau sudah terplanning bahwa kamu hijrah jauh, kamu tertantang dan senang. Ya, realitanya di sini kamu sekolah? Realitanya saya bisa mungkin mengenal banyak karakter manusia lain gitu, kayak entah itu lebih memotivasi, oh ternyata hidup seperti ini, oh ekonomi tuh nggak harus terlalu di atas kayak gitu. Dan untuk belajar juga saya mengenal teman-teman yang ambis nilai, kayak seperti nilai pendidikan itu butuh untuk masa depan, nggak cuma stop di SMK, bisa kita jenjang ke mungkin lanjut ke perkuliahan. Oke. Artinya ekspektasi kamu di awal bahwa hijrah yang jauh itu menyenangkan, kamu senang beneran di sini ya? Saya senang beneran. Dan menikmati itu sampai sekarang hampir 3 tahun ya? Ini hampir Iya, plus 3 hampir ya? 3 tahun. Oke. Ya, ada harapan nggak untuk teman-teman yang jauh, misalkan nggak usah takut dengan hijrah yang jauh begitu? Pesan kamu apa tuh? Untuk teman-teman yang mau ngambil keputusan jauh atau sekolah pendidikan lainnya, jangan pernah takut, jangan pernah kayak mikir nanti aku sama Sebentar. siapa. Tapi kamu pernah mikir nggak ketika kamu jauh di sana nanti kamu bakal seperti apa? Itu ada gambaran nggak dulu itu? Mungkin ada dulu rasa takut kayak nanti aku sama siapa, nanti kalau sakit ngurusin sendiri kayak gitu. Tapi setelah dijalanin ternyata nggak semenyeramkan itu. Nah, berarti orang kalau kita punya niat baik dimanapun akan Insya ada Allah orang-orang akan baik baik. itu ya. Iya. Dan kamu ngerasain itu sebenarnya. Iya. Oke. Ya, buat teman-teman pesan jangan pernah mikir kalau jauh dari orang tua tuh nyeremin atau gimana. Karena jujur itu asik. Oke. Tapi bukan asik kamu langsung sebebas diri sendiri kemana saja gitu Oh kan? enggak, saya berpikir untuk jauh tuh bukan karena ingin bebas atau jauh dari pengetahuan orang tua, enggak. Memang untuk memperluas pengalaman saya dan mengenal banyak orang-orang sekitar, entah itu tinggal di mana, jadi menambah pengetahuan saya. Oke, bagus sekali sih untuk motivasi ini Bud ya. Nah, artinya memang jarak itu sebetulnya bukan jadi penghalang untuk anak ini artinya tidak bisa belajar gitu. Nah, tapi memang rasa ekspektasi di awal itu bahwa jauh kamu hijrah akan bahagia itu ternyata ditemukan dengan teman-teman yang baik, orang-orang yang baik, dan akhirnya memunculkan kebahagiaan itu ya, untuk mendukung biar kamu tetap bisa mencapai cita-cita kamu itu. Iya. Oke, ya. Kesan kamu di SMK Bakti Husada ini sampai hari ini, momen-momen yang berkesan banget nggak sama teman, sama guru, sama sekolah misalkan? Buat Sampai hari ini ya? Sampai hari ini senang bisa mengenal teman-teman berbagai karakter, bisa kita cara mengatasi karakter teman-teman itu seperti apa. Terus kalau untuk guru, senang bisa kenal guru di sini dan bisa ya ada dikala kita bisa sedih kita juga bisa cerita, senang kita juga bisa cerita. Untuk sekolah saya bisa mengenal berbagai obat dan bisa menambah pengetahuan tentang sekilas kesehatan atau sebuah bidang kesehatan, karena memang cita-cita saya juga di sana dari kecil. Ya sebenarnya di luar daripada konteksnya, kamu ketika mendapatkan misalkan, karena hidup itu walaupun ekspektasi dari awal senang, tapi kan mesti nggak selalu senang ya. Iya. Ya, atau mungkin sama tinggal sama saudara pun ya sama nggak selalu senang. Nah ketika kamu nggak selalu senang sampai kamu menangis, kamu harus curhat dengan siapa? Saya punya Yang di Tuhan, sini, gitu karena menurut saya curhat sama manusia itu nggak memenuhi ekspektasi, Pak. Karena nggak sama manusia bisa memanusiakan. Cara kamu bagaimana? Caranya saya
ya memotivasikan diri kalau saya ya ada jatuhnya, ada bangkitnya, karena bangkitnya saya pun untuk orang tua dan jatuhnya saya punya Tuhan, saya tetap sama Tuhan nggak pernah pergi dari hidup saya. Oke, berarti motivasi pertama ketika bermasalah kamu ingat orang tua dulu. Ya. Ingat orang tua, setelah orang tua kamu berpasrah berarti Ya. pasrah bahwa kamu tidak sendirian. Gusti Allah bersama saya kayak gitu kan. Iya. Kayak berpasrah. Lalu ada nggak teman yang spesial biasa kamu sharing kayak gitu? Ada. Ada ya. Ada. Di kelas 11 juga. Sekelas. Ya. Sekelas ya. Bukan cowok ya. Oh enggak Pak. Dan Raffi. Oh, Pak. Oke. Bagus. Motivasinya bagus sekali. Ya. Sip. Nanti lanjutkan belajarnya. Tapi poinnya satu ya, teman-teman, bahwa jauh itu tidak menghalangi kita untuk tetap belajar. Ya, kita berpikir baik walaupun belum tahu kondisi sikon di suatu tempat, tapi kalau pikirannya baik akan didatangkan orang-orang yang baik di sekitar kita. Dan itu kejadiannya real di kamu ya. Iya. Oke, ngalami gitu. Mengalami. Ya, kamu bersyukur loh, banyak orang yang seumuran kamu untuk pergi jauh itu nggak berani. Apalagi hijrah dengan bawa koper, baju, modalnya berapa ratus ribu, kamu berangkat untuk mencari ilmu, itu luar biasa ya, kayak gitu. Jadi terus ya, ada pesan Bu untuk teman-teman ini, boleh diglobalkan atau satu-satu nggak apa-apa Ya, sudah mendengarkan cerita dari anak-anak kami dengan berbagai macam latar belakang. Ya memang di sekolah ini latar belakangnya sangat bervariasi ya. Anak tidak bisa memilih gitu ya, lahirnya dari mana kayak gitu. Cuma mereka pasti di sini punya satu tujuan, yaitu sama-sama untuk belajar. Dan berbagai macam karakter anak yang berbeda-beda itu ya pastinya apa ya, menjadi sebuah tantangan tersendiri gitu buat guru, bahwa kita tidak bisa men-treatment anak itu sama rata gitu. Pasti harus apa ya, melihat juga karakter mereka seperti apa. Cuma Butia menyikapi teman-teman ini kan semuanya beda ini ya. Kasus masalah yang tadi ceritakan berbeda. Butia sebagai wakil kesiswaan biasanya bagaimana bersikap ke teman-teman kayak gini? Ini mungkin banyak yang lain di luar gitu, tapi ini sampel gitu kan. Ya, sebenarnya sih saya paham lah ya, mesti semuanya punya kendala masing-masing gitu di sekolah. Cuma harapan saya itu ke anak-anak yang sering saya bilang adalah jangan sampai, maksudnya apa ya, misalnya background keluarga itu kamu merasa tidak puas, terus itu jadi berdampak ke masa depannya kamu gitu loh. Karena ke keluarga yang tadi tidak utuh, akhirnya menghalangi belajarnya. Kan sebenarnya misalnya kayak Ratna ekonomi ya. Keluarga. Ya, kan mungkin Ratna bisa saja kayak udahlah nggak usah sekolah kayak gitu, atau mungkin sekolahnya asal-asalan aja lah kayak gitu. Tapi ternyata Ratna bisa memilih buat ini ya, buat nafkah dan tetap sekolah. Terus misalnya Suci misalnya jauh dari keluarga, kan berarti jauh dari pengawasan orang tua ya. Mungkin kan Suci bisa tuh keluar sebebas-bebasnya atau sekolah seenaknya, tapi alhamdulillah Suci bisa selalu berangkat sekolah ya Suci ya. Gitu, itu contohnya. Jadi apapun background keluarga itu jangan sampai menjadi alasan untuk menyerah kayak gitu loh. Jangan sampai mengorbankan cita-cita. Poinnya saya bisa ngambil, artinya background keluarga, contoh ini masalahnya di keluarga, ini adalah jarak, yang ini penyakit ya, yang ini awalnya nggak tahu apa-apa, akhirnya masuk SMK kayak gitu, dan dia mengorbankan waktu untuk ngebut belajar. Jadi semua yang dialami ini jangan sampai membuat kamu semua menjadi tidak belajar, akhirnya nanti putus cita-cita, apalagi tidak punya harapan sama sekali. Nah itu ya yang bisa diambil teman-teman semua pada pagi hari ini. Mudah-mudahan podcast kita pada pagi ini bisa menginspirasi kamu semuanya. Selalulah punya inspirasi agar kamu bisa menginspirasi.
Salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.